Halo, Bunda hebat dan calon bunda. Selamat datang di channel kami. Menyusui adalah salah satu anugerah terindah bagi seorang ibu dan bayi. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, ASI eksklusif. Apa itu? Mengapa sangat penting? Dan bagaimana bunda bisa sukses memberikannya? Yuk, kita simak bersama. ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu, ASI, saja kepada bayi, tanpa tambahan cairan atau makanan lain, bahkan air putih sekalipun, sejak lahir hingga bayi berusia genap 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap dilanjutkan sambil memperkenalkan makanan pendamping ASI, MPASI, hingga anak berusia 2 tahun atau lebih. ASI bukan sekadar makanan, ia adalah cairan ajaib yang penuh nutrisi dan perlindungan. Untuk bayi, 1. Imunitas kuat. ASI mengandung antibodi dan sel kekebalan yang melindungi bayi dari berbagai penyakit seperti diare, infeksi pernapasan, alergi, dan bahkan beberapa jenis kanker. 2. Nutrisi lengkap. ASI memiliki komposisi nutrisi yang sempurna, sesuai dengan kebutuhan bayi dari hari ke hari, dan mudah dicerna. 3. Perkembangan optimal. Asam lemak esensial dalam ASI sangat penting untuk perkembangan otak dan mata bayi. 4. Mengurangi risiko penyakit. Bayi ASI eksklusif memiliki risiko lebih rendah terhadap obesitas, diabetes tipe 2, dan sindrom kematian bayi mendadak, SIDS. 5. Ikatan emosional. Proses menyusui meningkatkan ikatan antara ibu dan bayi, bonding, yang penting untuk perkembangan psikologis bayi. Untuk bunda, 1. Pemulihan pasca melahirkan. Hormon oksitosin yang dilepaskan saat menyusui membantu rahim berkontraksi, mengurangi perdarahan, dan mempercepat pengembalian ukuran rahim. 2. Menurunkan berat badan. Menyusui membakar kalori ekstra, membantu bunda kembali ke berat badan sebelum hamil. 3. Mengurangi risiko penyakit. Menyusui menurunkan risiko kanker payudara, kanker ovarium, osteoporosis, dan diabetes tipe 2 pada ibu. 4. Praktis dan ekonomis. ASI selalu tersedia, steril, dan memiliki suhu yang tepat tanpa perlu persiapan tambahan. Gratis pula. Memberikan ASI eksklusif memang tidak selalu mudah, tapi dengan persiapan dan dukungan yang tepat, bunda pasti bisa. 1. Inisiasi menyusu dini, IMD. Segera setelah lahir, letakkan bayi di dada bunda, skin to skin, agar bayi dapat menemukan puting dan mulai menyusu sendiri. Ini sangat penting untuk menstimulasi produksi ASI. 2. Sering menyusui. Susui bayi setiap kali dia menunjukkan tanda lapar, misalnya, menjilat bibir, menggerakkan kepala mencari puting, bukan berdasarkan jam. Produksi ASI bekerja berdasarkan prinsip supply and demand. 3. Perlekatan yang benar. Pastikan mulut bayi terbuka lebar, dagu menempel pada payudara, dan sebagian besar areola masuk ke dalam mulut bayi. Perlekatan yang benar mencegah nyeri pada puting dan memastikan bayi mendapatkan cukup ASI. 4. Dukungan penuh. Minta dukungan dari suami, keluarga, dan teman. Cari komunitas ibu menyusui atau konselor laktasi jika bunda mengalami kesulitan. 5. Jaga kesehatan bunda. Pastikan bunda cukup istirahat, makan makanan bergizi seimbang, dan minum air putih yang cukup. Beberapa bunda mungkin menghadapi tantangan. Jangan khawatir, itu normal. 1. Nyeri puting atau lecet, seringkali disebabkan oleh perlekatan yang kurang tepat. Perbaiki perlekatan. Gunakan salep puting yang aman, dan jangan ragu konsultasi dengan konselor laktasi. 2. Payudara bengkak, terjadi karena ASI tidak dikeluarkan secara efektif. Sering menyusui, kompres hangat sebelum menyusui, dan pijat lembut payudara bisa membantu. 3. Merasa ASI kurang, ini adalah kekhawatiran umum. Selama bayi menunjukkan tanda-tanda cukup ASI, kencing 6-8 kali sehari, berat badan naik sesuai kurva, berarti ASI bunda cukup. Tingkatkan frekuensi menyusui. 4. Kelelahan. Menyusui memang melelahkan, terutama di awal.
Minta bantuan pasangan untuk tugas rumah tangga, dan usahakan beristirahat saat bayi tidur. 5. Kembali bekerja, persiapkan diri dengan memerah ASI dan menyimpannya. Jelaskan kebutuhan Bunda kepada atasan dan rekan kerja. Banyak mitos beredar seputar ASI. Mari kita luruskan. Mitos, ASI encer tidak bergizi. Fakta, ASI terbagi menjadi foremil, encer, kaya laktosa, dan hindemil, kental, kaya lemak. Keduanya penting dan komposisinya berubah sesuai kebutuhan bayi. Mitos, ibu harus makan banyak makanan tertentu agar ASI banyak. Fakta, kuantitas dan kualitas ASI sebagian besar tidak dipengaruhi oleh makanan tertentu, kecuali ibu mengalami kekurangan gizi yang ekstrim. Fokus pada diet seimbang. Mitos, jika ibu sakit, tidak boleh menyusui. Fakta, umumnya, ibu yang sakit, misalnya flu, demam, masih bisa menyusui. Justru antibodi dalam ASI akan melindungi bayi. Konsultasi dengan dokter untuk obat-obatan yang aman. Mitos, ibu menyusui tidak boleh minum kopi, teh, atau makan pedas. Fakta, dalam jumlah moderat, biasanya tidak masalah. Namun, perhatikan reaksi bayi Bunda. Bunda hebat, ingatlah bahwa setiap tetes ASI adalah investasi tak ternilai untuk masa depan buah hati Bunda. Proses menyusui adalah perjalanan yang unik bagi setiap ibu dan bayi. Jangan takut meminta bantuan, dan percayalah pada kemampuan tubuh Bunda. Jika Bunda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman menyusui, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Bunda tidak ketinggalan video informatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.